Dari utara ke selatan, dari timur sampai ke barat, kita dipersatukan Tuhan dalam keluarga pendalaman iman Katolik. Mari kita memuji Tuhan, menyembah dan memuliakannya, setia menjadi saksinya demi kemuliaannya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terlebih yang tergabung di dalam grup pendalaman iman Katolik. Saya mengambil rema dalam bacaan Injil Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya Bapa, kami ingin mencari Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi. Jamahlah hati kami yang selalu merindukan akan kasih-Mu. Kesaksian saya adalah ketika dulu saya tugas saya pelayanan di Kalimantan Barat. Saya ditugaskan kalau di Kalimantan Barat pernah ada kejadian tahun 2009, pernah ada kejadian itu diisukan manusia itu makan jantung manusia, dan kepolisian, pemerintah yang ada mengumumkan supaya masyarakat Kalimantan Barat, baik yang ada di Pontianak maupun di daerah-daerah, di desa-desa itu berhati-hati, berjaga-jaga. Jadi mereka jangan dulu pergi ke ladang, dan yang ada di Bandol, terlebih yang saya kenal yang ada di Bandol maupun di Darit, mereka tidak ke ladang lagi karena takut nanti mereka dibunuh dan jantung mereka diambil. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kami dalam tugas pelayanan kami di satu desa, mereka meminta untuk datang mengunjungi mereka untuk pelayanan ke tempat mereka. Dengan hati yang takut secara manusia, mau tidak mau kami harus datang mengunjungi mereka. Tetapi saya menelepon kepada mereka, saya berkata kepada mereka, kami boleh datang mengunjungi mereka, tetapi kami tidak lama-lama. Jadi cepat mulai, ibadahnya cepat mulai. Dan akhirnya puji Tuhan ibadah cepat mulai. Teman saya ada orang yang umat yang di kampung itu mendampingi saya untuk pelayanan ke sana, dan juga ketika saya pulang itu sudah malam. Dan kalau orang Kalimantan Barat atau orang Dayak, mereka itu adat mereka kalau di atas jam 9 ke atas tidak boleh pria dan wanita itu berjalan berduaan. Kalau masih gadis dan masih lajang itu cowok itu tidak boleh jalan berduaan. Kalau jalan berduaan mereka akan dinikahkan. Dan itu waktu ketika kami pelayanan di sana itu pernah terjadi. Mereka berjalan berduaan dan akhirnya mereka dinikahkan secara adat. Mau tidak mau, biar masih sekolah, mereka ya harus berhenti sekolah karena langsung dinikahkan. Itu ada umat yang terjadi di sana waktu itu di Bandol. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, ketika berjalannya waktu kami mengunjungi stasi waktu itu di sana, mengunjungi stasi, kami melayani di sana.
kami pulang itu sudah jam 9 malam karena jauh perjalanan kami. Nah, di tempat penginapan kami waktu itu cuacanya tidak bersahabat. Yang jelas itu hujan, angin. Memang angin keras, hujan, dan masih ada pohon-pohon yang tinggi, dan waktu itu masih tanah itu masih digusur. Tempat penginapan kami kalau dari kampung itu 1 kilo sampai di tempat penginapan kami. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, saya ngomong ke teman saya katakan, Ardi, waktu namanya Ardi, kalau Ardi temenin kakak dong, kakak kan mau pulang, soalnya kakak takut jalan sendiri, sudah malam. Terus katanya dia gini, Kak, kan di sini nggak boleh kalau seumpamanya kita berjalan berduaan, takut nanti kita kedapatan, nanti kita dinikahkan. Ya, saya bilang benar juga ya, mau tidak mau saya pulang sendiri. Dengan apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan, hanya doa Yesus. Sepanjang jalan saya berdoa, doa Yesus. Doa Yesus, doa yang sungguh luar biasa. Saya berjalan dengan angin keras, hujan keras, dengan gelap gulita, hanya dengan cahaya senter, dan di tempat kami itu tidak ada listrik. Hanya sampai jam 9 pakai genset dari jam 6 sampai jam 9, dan sedangkan kami itu saya pulang itu sudah jam 9 lewat. Berjalannya waktu, saya berjalan hanya dengan doa Yesus. Angin, hujan keras, saya doa Yesus. Jalan sendiri di tengah hutan. Dengan ada rasa takut, Yesus hanya saya serukan doa Yesus. Yesus, Yesus. Dan datanglah seekor anak anjing. Saya bilang, apa ini berjalan di depan saya? Waduh, ternyata seekor anak anjing. Akhirnya saya bersiul. Anjingnya kan ekornya kan pokol, tetapi masih ada ujungnya juga, masih ada buntutnya juga. Saya siulkan, bersiul. Ekornya digoyang. Akhirnya saya bilang, anjing ini yang anjing orang kampung yang saya sering beri makan kalau di tempat penginapan kami. Dialah yang menemani saya sampai di penginapan. Masih ada sekitar 100 meter, anjing itu sudah hilang. Bapak Ibu saudara terkasih, doa Yesus itu doa yang luar biasa. Doa Yesus itu doa yang sungguh dahsyat. Karena ketika kita percaya dengan iman, harap, dan kasih kepadanya, Dia pasti menolong. Asalkan kita percaya, kita meminta Yesus dalam perlindungan kita. Anakku, tetaplah setia di dalam panggilanmu. Tetaplah berjaga-jaga di dalam doamu senantiasa. Ya Tuhan, aku mau lebih dalam lagi. Aku mau mengikut Engkau secara pribadi. Aku mau melayanimu. Terima kasih ya Tuhan. Tuntunlah langkahku. Semakin berakar kuat, semakin bertumbuh besar, semakin berbuah lebat di dalam iman, harap dan kasih Kristus.